Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian dimanapun kalian berada? Pada kesempatan kali ini bersama saya IEM Channel yang punya moto meski di saat pandemi tetap berbagi, meski di saat corona tetap berkarya. Nah, pada kesempatan kali ini khususnya kepada calon mahasiswa yang Ananda sekalian yang setelah melaksanakan ujian. Nah, ada beberapa berita penting ini terkait dengan UTBK yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT. Setelah konferensi pers pada tanggal 24 Juni, ada beberapa hal penting yang harus Ananda perhatikan dengan cermat. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ya, informasi yang pertama dari Bapak Ketua LTMPT Bapak Muhammad Nas bahwa UTBK 2020 diikuti oleh 706.901 orang, terdiri dari peserta KIP kuliah 145.822 orang. Kemudian total kapasitas yang disiapkan di semua pusat UTBK yakni 1.435.130 peserta. Namun total peserta hanya 49,26% dari kapasitas yang disiapkan. Nah, ini artinya bahwa dari 1.435.130 peserta ini masih ada seat kosong dari masing-masing yang sudah disiapkan, yang baru hanya terisi baru 706.901 orang. Dalam rangka melindungi dan menjaga kesehatan dan keselamatan para pihak peserta dalam mencegah COVID-19, ada beberapa perubahan yang harus Ananda ketahui. Yang pertama, bahwa hanya ada satu mata ujian. Kemudian yang kedua, terdiri dari 2 sesi dalam sehari. Kemudian yang ketiga, itu penyebaran lokasi tes. Nah, ini artinya panitia sudah memfasilitasi tempat-tempat bekerjasama dengan pihak terkait untuk menghindari mobilitas perkumpulan para peserta, yakni dengan membuka atau membentuk penyebaran lokasi tes ke tempat-tempat misalnya di lembaga-lembaga pendidikan, entah itu SMA atau SMK. Kemudian yang terakhir, 100% harus mematuhi pada protokol kesehatan. Perubahan berikutnya yakni pada mata ujian. Materi UTBK 2020 ini hanya terdiri dari satu tes, yakni tes potensi skolastik atau TPS. Pelaksanaan tes relatif lebih pendek, yaitu hanya 100 menit atau 1 jam 45 menit. Pada tahun sebelumnya itu terdiri dari 2 mata tes, yakni tes potensi skolastik dan tes potensi akademik, sehingga membutuhkan waktu 3 jam kurang lebih. Pada saat ini di mana kondisi pandemi COVID-19, maka pemerintah atau panitia hanya melaksanakan tes potensi skolastik atau hanya 1 tes. Dan berikutnya adalah pengurangan sesi. Yang pertama, bahwa UTBK dilaksanakan terdiri dari 2 sesi per hari, berbeda dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari 4 sesi. Nah, pada saat ini UTBK 2020 sesi pertama yakni dilaksanakan pukul 9.00 sampai 11:15 menit. Kemudian sesi kedua itu dilaksanakan pukul 14.00 sampai 16.15. Artinya ada perbedaan jeda waktu yang cukup panjang, sekitar 2 jam 45 menit. Ini tidak lain adalah untuk meminimalisir perkumpulan sehingga memungkinkan berpotensi penularan COVID-19. Nah, inilah perbedaan pengurangan sesi yang sebelumnya 4 sesi, pada tahun ini terdiri dari 2 sesi
dan dimulai pukul 9, berbeda dengan tahun sebelumnya yang dimulai dari pukul 7. Ini artinya untuk mengantisipasi dari penyebaran COVID-19. Kemudian yang kedua, peserta sesi 2 dan 4 ini akan dijadwal ulang. Ya baik Ananda sekalian, untuk mendengarkan penjelasan berikutnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Ketua LTMPT terkait dengan alternatif pelaksanaan, kemudian juga perluasan layanan, penjadwalan, serta pelaksanaan dan sebagainya. Ini adalah alternatif pelaksanaan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dirjen. Batch ini bisa tahap juga, gitu, jadi membacanya tidak harus dalam kategori batch. Dari tanggal 5 sampai dengan 14 Juli 2020 sesuai dengan jadwal itu kita rancang untuk batch atau tahap pertama. Berapa jumlah pusat UTBK yang akan ikut? Tentu saja akan disesuaikan dengan pusat-pusat UTBK yang sudah mendapatkan izin secara tertulis dan memenuhi checklist, serta kemudian batch kedua adalah 20 sampai dengan 29 Juli karena ada penundaan jadwal untuk yang tidak habis di batch pertama. Ada kemungkinan beberapa peserta yang genap, yakni sesi 2 dan 4, bisa ikut di batch pertama dan juga mungkin juga akan ikut di batch kedua, tergantung dari masa penggunaan daya tampung kapasitas dari masing-masing. Ini kami juga tetap menyediakan cadangan, ya, kalau ada kasus-kasus tertentu, kalau ada hal-hal tertentu, ada di sesi genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya harus dilaksanakan pada batch atau tahap kedua, yakni seperti ini. Ini adalah sesi 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalau sekali lagi pusat UTBK itu mempunyai peserta yang penuh, yakni 38 sesi. Ada pusat UTBK yang hanya 16 sesi dilaksanakan. Maka sesi-sesi pertama ini akan dilakukan untuk 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, kemudian 15 habis, kemudian akan kita ikuti nanti dengan hari berikutnya, sehari setelah sesi gasalnya habis, itu sesi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Ini adalah jadwal cadangan yang kita persiapkan. Ini pas dari hari Kamis, puasa Arafah, ini ada jadwal cadangan. Kemudian Sabtu, ini Jumatnya kita bisa Idul Adha, syukuran, makan-makan. Sabtu kuat semuanya, bisa menggunakan waktu cadangan kalau diperlukan. Ini adalah jadwal pelaksanaan UTBK per hari. Perluasan layanan. Kawan-kawan media, Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa sekarang ini terdapat 74 pusat UTBK yang siap melayani semua peserta. Beberapa peserta UTBK telah, ya, pusat UTBK telah bekerjasama dengan mitra PTS maupun SMA SMK sebagai tempat penyelenggaraan UTBK. Kawan-kawan yang ada di daerah, prinsipnya dalam situasi seperti sekarang ini akan difasilitasi untuk bisa ikut UTBK di daerahnya masing-masing. Peserta dari luar provinsi dan atau kabupaten kota yang karena status daerahnya maupun karena ketentuan tidak mungkin hadir mengikuti ujian di UTBK akan dijadwal ulang dan direlokasi ke SMA, SMK, mitra UTBK yang memenuhi persyaratan. Nah, Ananda sekalian, ketentuan berikutnya ini terkait dengan ketentuan peserta, bahwa hanya peserta yang sehat, bebas dari COVID-19 yang diperkenankan mengikuti UTBK. Kemudian peserta dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum pelaksanaan UTBK. Sebelum berangkat, peserta diharuskan dalam kondisi bersih dengan mandi dan cuci rambut serta menjaga kebersihan. Menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan agar dapat sampai pada tujuan
dan melaksanakan ujian. Peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat UTBK. Pengantar menurunkan peserta di drop zone dan tidak diperkenankan menunggu peserta di dalam kampus. Tidak berinteraksi dengan peserta lain. Kemudian terakhir, mengikuti protokol kesehatan mulai pengukuran suhu, cuci tangan, pakai masker dan face shield serta sarung tangan. Ketentuan berikutnya yakni ketentuan penyelenggaraan. Ada surat izin dari pihak berwenang yakni gugus tugas atau BPBD, kemudian menyediakan infrastruktur dan prasarana yang disyaratkan seperti drop zone, alat pengukur suhu, hand sanitizer, masker, sarung tangan serta face shield cadangan. Ruang tunggu atau transit yang memadai untuk physical distancing, tempat cuci tangan dan toilet. Kemudian menyediakan SDM untuk memastikan ditaatinya protokol kesehatan baik oleh peserta maupun pelaksana. Ya, demikianlah ringkasan dari siaran pers Lembaga LTMPT terkait UTBK. Semoga memberikan manfaat terutama bagi Ananda yang ingin mengikuti UTBK 2020. Semoga sukses dan lulus, dan jangan lupa subscribe, like, share. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.